duduk sampai akhir tuh. Iya. Sampai salam. Kayak kita jajan dulu yuk. Nggak apa-apa, nggak usah sholat isya. Jadi ntar kita langsung tarawih aja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sementions, Kembali lagi di Panda Podcast Anak Samanda. Jadi gimana nih puasanya? Pasti pada lancar dong. Iya, amin. Karena bentar lagi kan kita lebaran ya. Iya. Kalau lo gimana nih puasanya? Lancar gak hari ini? Alhamdulillah sih lancar. Kitanya mau ngapain ya di sini ya? Kenalan dulu gak sih? Oh iya, kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya, kenalan dulu dong. Gue duluan. Oke, halo guys, gue Naila. Dan gue Disni Rahma. Jadi, kayaknya gue punya pertanyaan deh. Apa tuh? Buat ngisi ini nih, buat jadi di sini gue punya seuntai pertanyaan. Nanti kita jawab bareng-bareng gitu. Oke. Pertanyaan apaan tuh? Jadi ini tuh tentang never or ever. Ngerti gak? Gimana? Coba jelasin dulu dong. Jadi never or ever itu tentang gak pernah atau pernah. Jadi ini tuh lo itu harus ngejawab sesuai dengan apa yang lo lakuin. Jadi walaupun pernah, walaupun gak pernah, tapi harus jujur. Selama puasa? Iya, selama puasa dong harus. Iya. Oke. Mulai aja gak sih? Langsung aja dimulai. Oke. Never or ever gak sahur padahal udah dibangunin miss. Ayo, pernah gak lu? Ever. Tapi itu malah sering sih. Soalnya gimana ya? Kan kalau di boarding kan kita dibangunin sama miss ya. Terus kayak males gitu kalau mau bangun. Jadi lebih baik tidur. Terus gak apa-apa juga sih kalau puasa gak sahur. Iya sih, sebenarnya gak apa-apa walaupun gak sahur juga, malahan lebih gak kerasa lapar. Iya, gak kerasa lapar gitu. Kalau sahur tuh malah makin kerasa, cuman kalau nggak sahur kelama-lamaan juga bikin lapar. Iya, tapi tetap aja jangan keseringan ninggalin sahur karena itu nggak baik. Iya. Sahur juga kan ada keberkahannya gitu, jadi lebih baik sahur deh. Pertanyaan kedua deh. Gue nih yang baca. Iya. Oke. Nanti kita jawab bareng-bareng aja. Oke. Never or ever ketiduran pas lagi baca Al-Quran. Ini ever sih, ever pernah. Jadi waktu itu biasanya tuh kalau baca Quran tuh kelamaan tuh bikin ngantuk gitu ya. Jadi biasanya tidur tapi nyelesain bacaannya dulu. Kalau lu pernah gak? Oh pernah. Jadi ya kan karena lagi baca Quran kayak bisa abis subuh kan disuruh baca Quran dulu kan. Sampai sekitar 20 menitan. Terus pas baca tiba-tiba ngantuk. Terus ketiduran. Tapi karena kebangun lagi diselesain dulu sampai pojok gitu. Pojok mana? Pojok Quran. Pojok. Gue pernah denger tahu ada teman gue yang cerita, katanya dia pernah ngeliat lu ketiduran di pendopo putri sambil baca Quran. Enggak sih, enggak baca Quran. Tidur kok baca Quran ya? Enggak, jadi dia itu tidur. Lu ketiduran tapi Quran di sini, udah itu Quran jatuh dan lu bangun. Oh yang itu. Tapi lu cuma ngambil Quran, dicium, tidur lagi. Gimana kan itu ngantuk? Padahal lu harusnya taruh dulu Qurannya. Ya, itu kan di situ kan sambil senderan gitu kan. Itu habis subuh sih kalau nggak salah. Terus pas lagi baca Quran, tiba-tiba ketiduran itu, terus Qurannya jatuh, di situ langsung bangun. Untung aja lu bangun. Iya. Lanjut gak? Lanjut. Oke, pertanyaan ketiga. Never or ever gak sengaja nelen air wudhu padahal puasa. Pernah. Batal dong. Enggak kan, gak sengaja namanya juga. Iya. Jadi waktu itu di sini kalau nggak salah sholat dohor. Terus pas lagi wudhu itu tuh udah kan kumur-kumur, terus udah dikeluarin semua tapi kayak masih ada sisa-sisa gitu. Sisa di mulut. Iya, tapi nggak sengaja ketelan, tapi di situ langsung ya Allah maaf nggak sengaja gitu. Ya sih, bagus sih, minta maaf dulu ya. Iya kan nggak sengaja, jadi nggak apa-apa lah. Jadi gue juga pernah sih kayak gini mah. Tapi waktu bukan kumur-kumur sih. Soalnya kalau puasa tuh biasanya ngurangin buat kumur-kumur sama screenshot gitu waktu pas wudhunya. Soalnya itu juga kan termasuk sunnah. Oh sunnah jadi wudhu. lo rukunnya doang gitu? Iya, yang rukunnya doang. Tapi waktu basuh muka tuh biasanya juga kerasa gitu ada air gitu kalau misalnya lagi puasa. Ya, suka masuk gitu ya? Iya. Jadi udah. Lagi ya. Lanjut aja ya.
Never or ever kesiangan pas sholat id. Ini ever banget, sering banget sumpah ini mah. Jadi sholat id itu kan biasanya pagi banget, tapi nggak sepagi sholat itu sholat subuh. Jadi setiap sholat id itu pasti banget gue kesiangan. Soalnya ya FYI aja ya, kalau Ramadan itu kan setan-setan itu kayak pada dikurung gitu kan. Jadi waktu bulan Syawal tuh kayak pada keluar gitu. Dan di situ tuh gue males banget buat bangun, buat walaupun itu tuh hari spesial banget, tapi kayak males buat mandi, buat jalan. Walaupun ke masjidnya agak jauh sih lumayan. Gue malah nyalain setan. Ya, ya salah setannya sih, enggak sih salah gue juga. Jadi sholat idul itu benar-benar bikin gue telat gitu. Tapi nggak telat sampai masbuk sih, lebih tepatnya telat ke masjidnya doang. Oh, sudah rame gitu Iya, ya? udah rame banget gitu. Kalau lu pernah gak? Pernah, kayak setiap tahun deh. Sama dong. Tapi bukan karena apa ya? Bukan karena kesiangan bangun atau mandi, itu juga pernah. Itu bahkan sampai nggak sholat gara-gara kesiangan. Tapi itu biasanya sih biasa panggilan alam. Panggilan alam. Oh. Jadi teman-teman gue tuh biasa udah ngingetin gitu ya. Ntar kalau mau sholat id jangan lama-lama ya gitu, langsung harus cepet-cepet gitu biar kebagian tempat. Soalnya kan rame banget, suka gak kebagian tempat gitu, jadi harus ngegelar tiket sendiri. Oh iya sih. Aja lanjut. Oke, lanjut ya, pertanyaan kelima. Never or ever keburu azan maghrib pas lagi nyari takjil. Ever. Itu kayak beberapa kali tapi kayak takjil. Tapi kayak kita habis nyari takjil terus buka di jalan tuh seru gak sih? Soalnya kayak waktu itu pernah. Jadi waktu itu kita ke stadion tapi kita naik sepeda, emang ide banget. Itu kita naik sepeda ke sono lumayan jauh. Terus waktu di jalan tiba-tiba udah azan. Jadi kita langsung buka di situ. Sama teman-teman lu ya? Iya. Buka puasa di jalan. Iya. Oh. Enggak di rumah gitu. Ya kan itu udah keburu, enggak keburu tapi ya habis buka puasa langsung pulang. Langsung ngebatalin lah. Oke, kalau gue kayaknya nggak pernah deh. Soalnya setiap bulan puasa, setiap nyari takjil tuh kan sama nyokap ya, sama bokap. Jadi biasanya tuh bokap tuh kalau misalnya udah mau jam 5 pasti harus langsung pulang gitu. On time banget ya bokap ya? Iya. Lanjut aja guys sih. Oke, lanjut apa nih? Ke pertanyaan terakhir. Oke. Never or ever nggak sengaja nyicip makanan pas lagi nunggu buka puasa, kayak pas lagi nyiapin gitu tuh. Oh, ini pernah sih waktu kecil ya, waktu makanan udah semua siap di meja tuh, jadi di situ ada sirupnya itu bikin gue lapar gitu, bikin gue hausnya makin haus gitu, seger banget gitu kelihatannya. Iya, udah gitu beneran bikin gue pengen minum gitu, dan di situ dituangin kan ke gelasnya, dan di situ batin gue tuh kayak bilang, lo harus minum ini enak banget. Di situ gue lupa kalau gue puasa, dan gue minum itu langsung dimarahin nyokap gue. Udah sih gitu doang. Kalau gue sih nggak pernah sampai minum gitu, cuman kayak biasa sih kayak lagi nyiapin terus kayak misalnya kita megang es terus kayak nggak sengaja kena tangan terus langsung refleks gitu kan. Oh, refleks dicicip. Iya. Gitu doang sih. Tapi gue pernah waktu kecil, waktu taraweh. Jadi waktu itu lagi taraweh, tapi kayak kan kalau di rumah gue kan 23 rakaatnya. Itu udah sama witir. Terus kayak kita capek. Terus kayak gue sama teman-teman gue tuh sholatnya duduk. Soalnya kan ya kita tahu Allah udah memberikan keringanan kita, kalau nggak mampu berdiri kita duduk. Padahal kan itu buat orang yang sakit ya, orang yang nggak mampu beneran. Tapi kita masih seger gitu loh. Masih kecil. Iya. Duduk sampai akhir tuh. Iya. Sampai salam. Iya. Kalau duduk gue pernah sholat taraweh cuma ikut tahiyat akhirnya. Dapat apa? Itu beneran waktu jamaahnya tuh pada sholat tuh, gue sama teman-teman gue kan di saf belakang. Jadi di saf belakang tuh pada makan ciki, makan pokoknya banyak banget minuman di situ. Jadi waktu jamaahnya selesai, waktu mau tahiyat akhir tuh, gue baru tahiyat akhir ikutan sama mereka juga. Jadi cuman salam, udah gitu, udah lanjut makan. Gitu doang sih, gak pernah sholat dari awal gitu. Itu kecil. Kalau makan gitu, kalau gue pernah ini. Jadi
kecil juga. Itu kan kita tarawih di masjid, tapi kita kayak kita sholat berjamaah tuh dari maghrib kan. Kita sholat berjamaah dari maghrib, itu pas isya kayak gue sama teman-teman gue tuh kayak kita jajan dulu yuk gitu. Jadi udah nggak apa-apa, nggak usah sholat isya, jadi ntar kita langsung tarawih aja. Jadi kita nggak beli jajan, kita makan di luar masjid sambil makan makanan jajan, terus pas udah tarawih kita baru ikut tarawih. Lu ninggalin sholat isya gitu. Iya, nggak boleh dicontoh ya guys. Ya, itu nggak boleh bang. Kayaknya udah semuanya ya. Iya deh, pertanyaan juga udah habis. Dan kita udah cerita tentang flashback tadi masa kecil juga yang random banget. Jadi pokoknya jangan dicontoh ya kenakalan kita, kerandoman kita jangan dicontoh di sekarang. Karena kita udah gede kan, udah bisa ngebedain yang mana yang baik dan mana yang benar. Iya, sama jangan normalisasikan mokel-mokel itu ya guys. Jangan mokel-mokel kayak gitu. Iya, itu nggak baik banget, nggak bener Rugi tau juga. gak? Ninggalin puasa. Terus emangnya bakal mau diganti? Kayaknya males gitu ya buat ganti. Iya. Udah. Ya, udah. Udah cukup sekian aja gak sih ya? Iya. Kita pamit undur diri. Kurang lebihnya. Makasih buat mention sama Sama makasih banyak mention. buat Mention yang udah dengerin cerita-cerita kita podcast ini. Buat kalian yang punya cerita menarik juga boleh dong spill di bawah. Di bawah. Spill di spill nanti kita baca-baca gitu biar sama-sama. Ya udah. Oke, semangat juga Puasanya puasanya. ya, bentar lagi lebaran. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa beli baju. Dadah. Dadah. Oke, jangan lupa ya guys, follow IG-nya Samanda @suaraanakmandua. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Ya Ya. gak? Wajib dong subscribe ya, subscribe Ya. pokoknya wajib. And see you in the next Panda. Panda. Dadah guys. Ayo guys, kalau misalkan lo lagi puasa nih, nggak sengaja makan nasi padang itu gimana? Itu Pak. Itu Kak, mah- syarat puasa itu berakal Kak. Jadi kita itu harus mempunyai akal bahwa nasi padang itu sebanyak itu Kak. Itu bakal kenyang banget sih kalau makan nasi padang. Lagian emang ada yang buka. Kan nggak sengaja. Gak sengajanya nggak sampai sengaja. sebungkus gitu ya.